Sumber-sumber informasi Iran pada Jumat, 27 Juni 2025, membantah kebenaran laporan Israel bahwa Mossad melakukan operasi komando untuk menyusup ke fasilitas nuklir Fordo. Diketahui, Mossad merilis klip video pada Kamis 26 Juni. Mereka mengklaim, klip tersebut mendokumentasikan penghancuran fasilitas nuklir Fordo setelah dibom oleh militer AS. Namun, laporan tersebut dibantah oleh sumber-sumber Iran. Disebutkan bahwa gambar-gambar yang diterbitkan oleh Israel yang konon memperlihatkan pendaratan militer di dekat Fordo tidak sesuai dengan kenyataan. Dijelaskan bahwa daerah di sekitar fasilitas tersebut tidak berisi bangunan perumahan dalam jarak puluhan kilometer. Iran lantas menyebut jika gambar yang dipublikasikan Israel menyesatkan. Tujuannya untuk menimbulkan kebingungan dan memengaruhi opini publik. Sebelumnya, intelijen AS menyebut jika serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran tidak menghancurkan infrastruktur program nuklir Iran. Mereka menyebut jika serangan AS terhadap 3 lokasi nuklir di Iran hanya menunda kemajuan program nuklir Iran hanya beberapa bulan. Malaysia umpamanya telah terlalu menyuarakan pandangan yang keras atas pencerobohan dan pelanggaran Israel ke atas Iran dan mendukung hak Iran untuk membalas supaya maruah integriti, dignity negara Iran tidak tercemar. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan dukungannya terhadap tindakan balasan yang dilakukan Iran atas serangan militer Israel. Pernyataan itu disampaikan Anwar seusai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Meski begitu, ia menegaskan bahwa posisi Malaysia tetap berpihak pada upaya perdamaian di kawasan, termasuk dukungan terhadap gencatan senjata dan penyelesaian damai konflik Israel-Palestina. Anwar juga menyampaikan keprihatinan atas genosida yang terus berlangsung di Gaza dan mengecam keras kebiadaban Israel dalam menyerang warga sipil Palestina. Malaysia umpamanya telah terlalu menyuarakan pandangan yang keras atas pencerobohan dan pelanggaran Israel ke atas Iran dan mendukung hak Iran untuk membalas supaya maruah integriti, dignity negara Iran tidak tercemar. Tapi yang kedua negara. Isu Gaza, seperti kita tahu, kita mengecam keras kebiadaban Israel yang terus membantai dan menyebabkan genosid di Gaza. Dan kita rasa selega buat sementara kerana ada ceasefire, gencatan senjata di antara Israel dan Iran. Malaysia umpamanya telah terlalu menyuarakan pandangan yang keras atas pencerobohan dan pelanggaran Israel ke atas Iran dan mendukung hak Iran untuk membalas supaya maruah integriti, dignity negara Iran tidak tercemar. Tapi yang penting seperti mana disinggung oleh Presiden, ada keinginan kita bersama untuk perdamaian tercapai bukan sahaja di antara Iran dan Israel tapi seluruh Timur Tengah dengan jaminan hak rakyat Gaza dan Palestina sebagai satu negara yang bebas dan berdaulat. Terima kasih sekali lagi. Di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah, Bulan Sabit Merah Indonesia, BSMI, kembali mengirim 2 tim Emergency Medical Team, EMT, ke Gaza, Palestina, untuk membantu mengisi kekosongan layanan medis di wilayah konflik. Kedua tim akan bertugas di Rumah Sakit Al-Nasr, Han Younis, satu dari sedikit fasilitas kesehatan yang masih beroperasi di Gaza Selatan. Tim ketiga dijadwalkan berangkat pada 8 Juli 2025 dan akan disusul oleh tim keempat pada 22 Juli. Mereka akan bertugas secara bergantian hingga pertengahan Agustus. Kedua tim akan dipimpin oleh Dr. Jamaluddin,
spesialis mata senior yang memiliki keahlian dalam operasi katarak dan retina. Ia akan ditemani oleh 5 dokter spesialis lainnya dari berbagai bidang, antara lain ortopedi, kandungan, penyakit kulit, dan bedah umum. Menurut Basuki, Rumah Sakit Al-Nasr kini menjadi harapan terakhir warga Gaza Selatan setelah runtuhnya sejumlah fasilitas utama seperti RS Shifa di Gaza City dan RS Eropa. Al-Nasr disebut setara dengan rumah sakit pendidikan tipe A di Indonesia. Kehadiran EMT dari BSMI diharapkan mampu mengambil alih sejumlah tugas medis yang kosong akibat minimnya tenaga kesehatan di lapangan. Proses perizinan keberangkatan disebut sudah dilakukan sejak 2 pekan lalu. Pihak BSMI berharap tidak ada hambatan berarti dalam pengiriman tim kali ini. Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI menyebut masih ada 24 orang warga negara Indonesia, WNI, yang dievakuasi dari Iran kini berada di Baku, Azerbaijan. Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, Juda Nugraha menyebut, WNI tersebut akan dipulangkan secara bertahap pada 27 hingga 29 Juni 2025. Juda memerinci, sebanyak 6 orang evacuee dijadwalkan tiba pada tanggal 28 Juni 2025 melalui rute Baku, Doha, Bangkok, Jakarta. Selanjutnya, 5 WNI evacuee akan tiba pada tanggal 29 Juni 2025 dan 13 WNI akan tiba pada tanggal 30 Juni 2025 dengan rute Baku, Doha, Jakarta. Adapun total WNI yang rencananya dievakuasi mencapai 96 orang dan 1 warga negara Iran. Sementara hingga tanggal 26 Juni 2025, baru sekitar 73 orang yang telah berhasil dievakuasi pemerintah. Sebelumnya diberitakan, konflik Israel-Iran kembali memanas dan menemui babak baru ketika AS turut menyerang Iran. Serangan udara itu dilancarkan AS pada Sabtu, 21 Juni 2025, ketiga fasilitas nuklir Iran, yakni Isfahan, Natanz, dan Fordow. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.